di musim depan. Kita berpindah dulu ya ke Real Madrid nih. Oh iya. Pelatihnya sih belum ada, tapi udah beli-beli pemain aja. Berarti keinginan manajemen dong ya ini ya. Tapi mantap juga sih yang dibeli ya. Dumfries yang sudah terbukti di Serie A dan juga Inter Milan. Bagaimana nih tanggapannya? Kalau kayak gini berarti posisi dari TAA makin susah dong ini ya. Enggak juga. Enggak juga. Karena kan Carvalhal udah pensiun ya, Ya. udah mundur. Berarti kan dia secara kuantiti kurang satu, harus ganti satu. Dan TAA kan bisa posisinya macam-macam, bisa sebagai sayap kanan, bisa DM, bisa kanan, dan Madrid akan main di 3 kompetisi, nggak mungkin dia akan main terus gitu. Jadi ini memang apple to apple aja pergantiannya. Jadi keluar satu harus masuk satu, dan it's a good deal juga. Madrid kan enaknya gitu kan, selalu nunggu-nunggu mana yang kontraknya habis, Mbappe dia beli. Kalaupun gak jalan, beli Dumfries 20 juta kan murah. Dia jual lagi mungkin bisa 70-80 kalau nggak dipakai atau nggak jalan gitu. Jadi it's a good deal juga, dan memang karakter back modern kan yang bisa maju ke depan, fisiknya juga bagus, crossing dia oke, shooting dia juga oke. Jadi ya sama-sama bagus buat Dumfries juga kenaikan karir kan. Dari dulu di mana dia sebelum di Inter ya? Pasti di Belanda lah, udah pasti di Belanda kan, ke Inter Milan, terus sekarang ke Madrid. Ya gua rasa mereka dapat pengganti yang sepadan untuk menggantikan Carvajal. Tapi pertanyaannya nih, di tengah kebagusan dari Dumfries ini, apakah dia mau dicadangkan? Menjadi pelapis dari TAA, apakah dia cukup enggak sih berkenan? kayaknya. Kalau ngeliat di musim ini kan dia juga nggak sebanyak itu juga mainnya kan. Dia ada momen periode di mana dia nggak main juga, main sebagai pemain pengganti berapa kali juga di musim ini. Artinya nggak masalah juga ketika dia tampil bergantian gitu kan. Lagi-lagi Madrid kan Carvajal bergantian pun nggak masalah juga kan, pemain senior dia aja nggak masalah gitu kan untuk bisa secara bergantian bermain dengan pemain lain gitu. Tapi kalau untuk TAA mungkin posisinya bisa beda-beda ya, karena kan kita nggak tahu nanti misalnya pelatih yang datang Mourinho, dia komposisinya mau seperti apa, apakah murni dengan wingback. Kalau ngeliat di tim-tim terakhir kan kayaknya dia nggak lagi pakai wingback yang punya kemampuan dribble yang kayak dulu lagi gitu kan. Tapi dengan gaya bermain yang seperti itu, mungkin si TAA bisa bergeser ke tengah di era-era terakhirnya dia di Liverpool kan seperti itu kan. Dia menjadi pemain yang double six atau bisa jadi pemain nomor 8 untuk ngebantu juga di tengah. Jadi ya dia bisa versatile sebelumnya kan. Tergantung misalnya nanti cuma ini cabut gitu kan. Lo butuh pemain juga yang bisa ngatur ritme. Di situ TAA bisa bermain di posisi itu juga gitu. Sementara di kanan kan dengan agresivitas yang biasa ditawarkan Dumfries, belum tentu dia fit juga kan sepanjang musim kan. Artinya kan lo butuh dirotasi juga. Iya, tapi kalau kita lihat dari pernyataannya Bung Haryo tadi ya, artinya Mas Haryo. Jadi ketukar nih ya. Dari Mas Haryo kan tadi bilang bahwa artinya si Dumfries pun nggak sesering itu main sebenarnya. Berarti dia pemain bagus, nggak dalam performa terbaik dong sekarang. Apa gimana? Tapi kalau main dia suka menjadi pembeda juga sih. Karena kan dia sering menjadi pemain yang tepat pada saat timnya menyerang. Jadi tiba-tiba dia ada di posisi depan kotak penalti, dan tiba-tiba menjadi pemain yang mencetak gol gitu kan. Artinya positioning dia untuk mencari ruang tembak tuh cukup bagus juga gitu. Dan dia punya kemampuan untuk melakukan crossing yang bagus ya. Mirip-mirip TAA juga gitu kan. Jadi ya lo dapat pemain yang oke dalam menyisir sisi lapangan, oke juga dalam mencari ruang di dalam kotak penalti untuk bisa menjadi eksekutor sendiri gitu. Jadi dia yang penting ketika dimainin lo bisa memberikan impact gitu. Masuk di babak kedua dia masih punya fresh legs untuk lari, memberikan crossing atau menyelesaikan sendiri umpan-umpannya, atau dia nembak dari luar kotak penalti gitu. Oke. Nah, ada satu nama lagi nih yang sebenarnya katanya akan menyusul. Tadi kita sudah bilang juga di awal banget, Konate. Gimana tanggapannya? Silakan Bung Harpa. Kalau dari sisi Ibrahim Konate sih it's a bless ya, dia bisa main di Madrid ya. Honestly dari Liverpool ke Madrid. Jadi Madrid lompatan ya. Iyalah, walaupun Liverpool juga bukan tim jelek ya. Tapi ibarat kalau kali juara champion. kalau di basket itu ibaratnya pemain belum dianggap superstar kalau nggak di LA Lakers gitu. Madrid itu seperti itu gitu. Walaupun Boston juga mungkin kayak Liverpool banyak juara ya. Rajanya UCL nih. Iya, rajanya UCL. Jadi kalau buat Ibrahim Konate pasti itu it's a good deal. Tapi nggak tahu ya, gue ngeliat Ibrahim Konate ini agak aneh sih. Mungkin orang agak pada ngetawain. Kayak ngelihat Victor Igbonevo. Iqbal adalah pemain asing, orang dari Nigeria tuh di Indonesia, sempat di Persib juga. Jadi secara fisik oke, tinggi, kuat segala macam. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya nggak firm gitu.
gitu. Nggak kayak ngeliat Carvajal. Carvajal tuh kecil, gue pernah ketemu kan 2024 di itu kecil kayak siapa? Kayak Abrar kali. Abrar cuman Abrar kecil. Iya, kayak Abrar cuman lebih berisi. Kecil. Bilang dia kok bisa ya juara Liga Champions. Nah, kalau ngeliat Ibrahim Konate kan gede, kuat segala macam, tapi nggak firm ngeliatnya. Itu sih. Jangan-jangan Abrar juga ternyata potensial ya. Coba aja, mungkin bisa dicoba. Boleh dicoba tuh Abrar. Iya, Nah. Konate kalau kita bicara musim lalu bagus lah. Maksudnya Terutama justru setelah orang tua yang meninggal ya. ya, itu kan di musim ini ya. Di musim ini agak sedikit kegoncang dan setelah dia bisa pencetak gol ya pada saat Iya, itu dia nangis, dia kayaknya balik lagi ke performance oke-nya lagi. Tapi nggak lama abis itu dia main kayak sering misunderstood gitu antara dia dan juga Van Dijk gitu. Tapi kalau untuk Liverpool kan kayaknya kita lihat di musim ini emang majority mainnya nggak bagus gitu kan, mainnya di bawah ekspektasi. Gue selalu bilang cuma Szoboszlai lah yang main dengan standar yang Stabil. sesuai dengan Liverpool gitu. Tapi selebihnya di bawah standar gitu. Tapi yang dibutuhkan Madrid emang mereka butuh refreshing di lini pertahanan gitu kan. Tadi hilangnya Carvajal, sebelumnya mereka kehilangan Nacho, lalu Rudiger juga kayaknya masih angin-anginan, Eder Militao kadang cedera kadang enggak. Lo emang butuh pengganti. Huijsen juga pas masuk oke di weeks awal, tapi abis itu tampil buruk juga gitu. Jadi lo tetap butuh pemain-pemain yang bisa sustain tampil oke di banyak pertandingan gitu. Dan rotasi-rotasi kan tetap mereka butuhkan gitu. Jadi kehadiran Konate ya jelas mereka butuh itu. Oke, satu aja deh nama yang paling cocok untuk datang ke Madrid. Satu-satu aja boleh. Mas Ari duluan deh. Silakan. Bingung siapa ya? Bruno. Bruno Fernandes. Ya. Oke, Menurut gua nggak ya. apa-apa kan nggak kita hakimi. Karena boleh. kan Madrid Aku tahu. butuh sosok. Oke. Tapi susah. Kalau orang bilang, Mas lo pengen lihat Madrid lini tengahnya siapa sih sepeninggal Kroos sama Modric? Kan mereka nggak pernah dapet tuh pemain penggantinya gitu. Untuk gantiin Casemiro mereka punya Tchouaméni, punya Camavinga, tapi Ceballos dicoba, Arda Güler dicoba, banyak pemain yang nggak bisa fit in the shoes yang ditinggalin oleh Kroos dan juga Modric gitu. Menurut gua yang cocok Kimmich kalau menurut gue sih ya, pemain yang udah berumur, tapi dia tenang banget dalam megang bola, dalam kontrol lini tengah, dalam bisa mengorkestrasi serangan dan bahasanya. juga pertahanan dari Liverpool gitu. Sementara pemain-pemain penyuplai ke depannya, Bruno fit in banget sih dari Bruno sisi Fernandes. dari sisi Tapi ya, quality. secara transfer mungkin agak susah ya dilepas ya. Nggak tahu juga. Namanya di Apa- dunia. Andalan banget. Ronaldo dulu not for sale ya. Apa Bruno masih mau main? Nggak tahu juga ya. Yes. Udah tulang punggungnya banget tuh. Ya, dulu juga Capek nih gue gendong MU dari kemarin gitu kan. Dulu Cristiano Ronaldo juga gitu kan. Sir Alex Ferguson ditanya, Beckham not juga. for sale. Begitu udah 80 juta pun for sale juga. Wah. Kalau gua ada satu nama yang kayaknya kalau Florentino Perez denger, oh iya oke gitu. Siapa? Vitinha. Lagi Cuman suka-sukanya sama Vitinha Wah, nih ya. itu gila Vitinha. Keren sih emang, keren. Vitinha harus satu paket. dengan Joe. Harus Joe Neves dan Fabian Ruiz. Bawa dua-dua. Jadi ganti ini nih Harus Mas diganti Modric ganti. sama Kroos. Wih itu keren banget sih. Tapi kan Nggak bisa datang sendiri. ke Al Nassr katanya I don't need money from you katanya. Oh. Nah masalahnya kan PSG nggak butuh duit. ya kan? Betul, Nah itu iya. dia. Tapi kalau Vitinha sih top banget kalau Top di banget Madrid. ya. Tapi kalau dia 3 kali hat trick di PSG, mungkin dia bisa bilang ke Al Nassr, I'm finished here. It's already fulfill 3 champions gitu. Ya, oke, you can go to Madrid gitu. Mungkin aja, kita nggak tahu. Kenapa kayak Arab gitu lo ngomongnya? Iya, Kan sesuai dong. ada intonasinya gitu kayak asik banget. Plot twistnya kan harus kan mirip. Siap, itu nama-nama dari ini para juga. pundit kita di sini. Kalau Beda. menurut kalian gimana? Silahkan komen-komen. Sembari Evelyn juga pingin baca sahabat yang udah masuk. Ada Rp25.000 dari Eci. Terima kasih. Bung Harpa, Eci. gimana nih? Fans Oke. Chelsea masih terus ngecengin kita terus. Ini kayak ngadu sama bapaknya ya. Oke. Kalau gue nggak pernah ada masalah, malah seneng gitu. Makanya gue diajakin Mr. Krab tuh gue malah nikmatin demi Tuhan. Lucu. Nah yang kedua, kenapa fans Chelsea yang kelihatannya agak lebih banyak? Karena mereka yang paling takut kalau Arsenal juara. Karena mereka nggak jadi satu-satunya lagi tim London yang juara Liga Champions. Itu di bawah alam sadar mereka. Gitu. itu kayak semacam tidak tersampaikan tapi udah rahasia umum gitu Iya, ya. jadi mereka Oke. tuh waktu lagi di Budapest, mereka nonton dari balik semak-semak tuh. Kayak nunggu jangan sampai juara dulu. Yang lain kan ya udahlah, kalau udah juara Liverpool apalagi paling santai gue tahu. MU mungkin agak sedikit. Chelsea nih karena kan your first enemy is your neighbor kan. Jadi paling bersaingnya paling ketat itu semua lah. Jadi itu mengapa menurut gue juga gak kaget
kok Chelsea ikut-ikutan rame ya, bukan? Gue berharap MU, udah pasti MU udah pasti. Oh ternyata itu. Itu alasan dibaliknya ya. Jadi dia tetap Dan bisa selama- bilang di London gue yang pernah juara Liga Siap. Champions. Dan selama Arsenal nggak juara Liga Tetap. Champions, ya lo pasti akan terus dilayani. Iya betul, Iya, betul. Dan sekarang kalau buat teman-teman Arsenal, gunakan ejekan itu buat kekuatan di Madrid tahun depan. Yes, katanya udah booking nih hotel di Madrid nih tahun depan nih. Dikit lagi. Iya, dikit lagi ya katanya. Udah siap untuk bilang apa? Untuk bilang, "We did it in Madrid." Lanjut, ada Oni Rp25.000. Terima kasih. Selamat malam Evelyn, sehat selalu ya. Terima kasih Kakak Oni, sehat juga. Kakak Budi Rp25.000. Oni Terima Kabul kasih. pasti nih. Bung Harpa. Mana? Oni Kabul. Oni Kabul. Bung Harpa, jujur Oke, untuk jujur. next season paling takut sama siapa? Kalau gue Liverpoolnya Iraola. Good question. Gue nggak takut sama Liverpool. Yang gue takutin jujur MU. Oh, MU oke. serius, MU. King MU siap merajai ya. Nanti apalagi lihat bursa transfer. Wah kalau bursa transfernya oke, mereka bisa bahaya banget. Kalau menurut gue. Ya City gue nggak takut lagi karena udah nggak ada Pep. Oh gitu ya. Iya. Walaupun yang ganti mirip-mirip ya. Mirip banget. Muridnya juga kan? Ya kita benar-benar. lihat nanti ya. Pasti Itu tadi maksud rahasia. Evelyn bukan itu kan? Lanjut, Nika Rp25.000. Evelyn, kapan buat YouTube Bung Harpa? Udah, Mas Sabto juga Wih. udah barusan. Congratulations. Udah subscribe belum? Sabto kan. Pokoknya akun-akun semuanya langsung ya. mau- Kalau dia pasti malu promosiin, gue tahu. Oh, gitu Gue yang ya? promosiin aja langsung ya. Ntar kita promosiin abis ini. Iya. Kita ramaikan pokoknya ya. Keren banget, udah update banget tuh JMT. Abis itu Evelyn bikin. Oh iya siap. Di note dulu. Alfi Rp25.000, terima kasih. Mana nih si Rizal Pahalevi? Tumben hari Rabu nggak nongol. Lagi makan. Lagi makan. Soalnya ya. kalau ngeliat story-nya dia pasti lagi makan kan? Iya, mampus. Makan mulu nih. Rian Rp25.000, terima kasih Mas Haryo. Apa Bye. Barca harus takut akan kedatangan Konate dan Dumfries? Please kasih POV dong. Enggak sih. Ya pasti akan bersaing siapapun pelatihnya ya. Kan kita masih nunggu nih siapa Iya. pelatihnya. Gua agak takut juga nih kalau misalnya Mourinho lagi balik karena dia bisa balikin mental, itu yang menurut gua. Dan yang lagi dibutuhkan Madrid adalah mental. Itu yang mereka butuhkan sekarang. Kalau mereka bisa balik lagi dan pesaingnya kan selain Barcelona kan dan Madrid kayaknya nggak ada yang bisa ngimbangin mereka ya. Atletico ya masih di bawah, Villarreal pun seperti itu. Jadi matters banget tuh persaingan antara dua ini, Barcelona dan Real Madrid. Selalu ya. Secara El natural, Clasico. balik-baliknya ke situ sih. Paling 5 tahun ntar sekali ada yang tiba-tiba Sevilla atau Atletico agak ganggu gitu. Ganggu, tapi ya udah begitu-begitu aja, pengganggu-pengganggu sesaat aja ya. Lanjut, Zain Rp25.000, terima kasih. Prediksi Mas Haryo next season dengan Mourinho dan signing baru, apa Mas Haryo bisa seyakin musim ini atau agak takut? Berarti yakin terhadap Barcelona ya? Enggak dong. Ke Madrid. siapa nih? Ke tadi ke siapa? Madrid. Prediksi Mas Mourinho, Aryo next Mourinho. season dengan Mourinho. Apa Mas Aryo bisa seyakin Oh musim iya kan ini? Mas Madridnya. Haryonya Barcelona. Iya maksudnya. Oh gitu. Iya, berarti kalau Barcelona gue sih menantikan karena pasti El Clasico-nya akan greget lagi kalau pelatihnya Mourinho. Minimal bacotnya enak Iya. didengar ya, seru ya. Ya walaupun gue nggak lihat dia lebih dari setahun nggak apa-apa, pokoknya setahun doang untuk bisa balikin mentality Madrid lagi. Oke, kita tunggu aja ya keseruan di musim depan ini. Abdiel Rp25.000, terima kasih. Musim klub udah selesai. Kapan nih DPI bahas full World Cup yang tinggal 9 hari lagi? Abrar, Ditunggu aja. jawab, Abrar. Jawab Abrar. Kapan pembahasan World Cup katanya? Mulai hari Senin depan. Oke, lanjut. Ada siapa lagi nih? Badui Gunner Rp25.000, terima kasih. Bung Harpa, Bang Harpa. Nanti pas jalan ke Piting ke Serang, kalau capek boleh mampir loh ke Badui Lebak Bang. Bener ya? Oh iya bener ya. Bener ya? Alamat langsung. Nanti DM gua kalau dia diizinkan mampir sekarang gua ada hadiah buat lu ntar. Wih, terima kasih. Jangan lupa tawarin madu, dia butuh Oh gitu ya. untuk jalan. Oh, biar nggak capek ya. Jalan ke biar Piting nggak tuh lemas. gimana sih gini ya? Miring kan ya ke samping ya? Tanya sama Mr. Crab gimana deh. Sama kakinya juga, bukan cuma tangannya doang. Kakinya juga. Gini Jadi ya? jalannya miring-miring gitu.
Abis ini kita latihan dulu ya JM Team ya, ngelatih Mr. Crab kita supaya bisa jalan kepiting ke Serang nanti kayak gimana. Terima kasih banyak untuk para punditku yang luar biasa. Thank you, Evelyn. Terima kasih juga buat GeForce, terima kasih buat JM Team, dan terima kasih juga ya buat JM Team semua yang udah nyawer juga, best banget. Jangan lupa untuk saksikan selalu klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Sampai ketemu lagi dari Jumat. Bye. Jangan lupa ada live reaction.